Baik, pada materi ini kita akan belajar tentang access modifier. Access modifier ada beberapa jenis ya, ada yang public, kemudian private, ada internal, ada yang protected ya. Terus apa sih beda yang public, private, protected, dan internal? Nah, untuk yang private, dia hanya bisa diakses pada kelas itu sendiri, untuk private ya. Untuk yang public, bisa diakses pada kelas yang lain ataupun kelas itu sendiri. Untuk yang protected, itu hanya bisa diakses pada kelas turunannya. Sementara kalau misalkan akses modifiernya internal, itu hanya bisa diakses pada modul yang sama. Baik, saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana sih akses modifier public, private, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan membuat kelas ya. Namanya kelas A. Kelas A. Kemudian pada kelas A saya punya variabel ya. Var nilai A. Nilai A. Itu saya set misalkan 10 di sini ya. Kemudian di program main-nya saya panggil, saya create object sama dengan A ya. Kemudian saya panggil, saya tampilkan A titik nilai A. Nah, ketika saya panggil, dia akan menghasilkan nilai 10. Nah, ini dikatakan akses modifiernya adalah public, karena dia default-nya adalah public. Nah, itu bisa kita tulis ya. Kita tulis seperti ini, atau kita tidak perlu kita tulis juga nggak apa-apa. Jadi dia otomatis mendefault akses modifiernya adalah public. Seperti ini. Mau ditulis atau tidak masalah. Nah, untuk private ya, misalkan akses modifiernya private ya di sini ya. Nah, ketika saya panggil pada main-nya di sini ya, dia akan terjadi error. Karena private itu hanya bisa diakses pada kelas A. Nah, ini akan terjadi error. Ketika saya running, maka dia akan menghasilkan cannot access nilai underscore A, it is a private. Artinya, variabel nilai underscore A itu akses modifiernya private. Jadi tidak bisa diakses, hanya bisa diakses pada kelas A. Lalu bagaimana kita memanggil nilai private tersebut? Nah, kita bisa gunakan metode yang akses modifiernya adalah public. Misalkan saya punya metode display ya, display. Kemudian di sini saya akan tampilkan ya nilai A, misalkan ya. Kemudian pada main-nya saya akan memanggil metodenya A titik display. Maka ketika saya run, nilai 10 tersebut akan ditampilkan karena yang saya gunakan adalah metodenya, walaupun yang saya tampilkan di sini adalah variabel nilai A dengan akses modifier private. Nah, kalau misalkan metodenya ini saya ganti private ya, dia akan terjadi hal yang sama, akan terjadi error. Nah, ketika saya run ya, di sini ya run, maka akan menghasilkan yang sama, it is private. Nah, seperti ini. Jadi untuk akses modifier itu bisa digunakan di variabel ataupun di metode ya. Nah, caranya kalau misalkan misalkan variabelnya adalah private ya. Nah, maka untuk akses modifiernya itu adalah public. Bisa diketik, bisa juga tidak, karena defaultnya adalah public ya. Misalkan mau ditulis sini public misalkan. Nah, itu bisa seperti ini. Atau nggak mau ditulis juga nggak apa-apa, karena defaultnya adalah public ya. Ketika saya run, ini bisa. Nah, seperti ini ya. Oke, saya akan jelaskan juga terkait protect ya, akses modifier protect. Apa sih akses modifier protect? Akses modifier protect itu hanya bisa diakses pada kelas turunannya. Contoh, saya punya kelas B di sini ya. Saya punya kelas B. Kelas B ini adalah child di mana orang tuanya adalah A misalnya. Misalnya kelasnya adalah A ya, orang tuanya ya. Kemudian di sini saya buat open ya, di sini ya, open. Oke. Kemudian pada kelas B
saya akan memanggil misalkan saya punya metode ya, metode DP misalkan ya, DP ini dia akan memanggil nah ini misalkan ini saya hapus dulu ya, ini saya hapus. Ininya akses modifier-nya protected ya, protected. Nah di sini saya panggil nih tadi nilai A ya, nilai A. Nah, ketika saya panggil, saya create objeknya itu kelas B ya di sini ya, kelas B. Ini B ya. Nah, ini bisa diakses di sini. Karena dia merupakan turunan ya, turunan dari kelas dari induknya ya, seperti ini. Nah, ini protected. Nah, seperti ini. Misalkan lagi, kalau private dia nggak bisa. Kalau misalkan ini private ya, private. Nah, ini B misalkan. Nah, ini nggak bisa. Dia akan terjadi error di sini. Karena private itu hanya bisa diakses pada kelas itu sendiri. Nah, tapi kalau dia protected itu bisa. Ataupun public itu bisa. Nih, misalkan ininya public ya. Public bisa. Public itu bisa diakses dimanapun kalau dia public ya. Nah, seperti ini. Misalkan B titik nilai A. Itu bisa. Tapi kalau dia protect seperti ini. Dia nggak bisa. Nilai A itu nggak bisa ditampilkan. Nggak bisa. B titik, nah nggak muncul di sini, nilainya nggak ada di sini. Nah, kalau misalkan ini protect, dia hanya bisa dipanggil pada kelas turunannya. Ini contohnya nilai A. Nah, ini bisa dipanggil pada kelas turunannya. Begitu juga dengan akses modifier ya, akses modifier untuk metode. Seperti itu juga, dia hanya bisa diakses pada kelas turunannya. Contoh, misalkan di sini public ya, ini fun, misalkan DP1 misalkan ya. Di sini saya menampilkan hello misalkan ya. Hello. Nah, ini masih public nih. Nah, kalau public ketika saya create di main itu bisa dipanggil. Nah, DP1 ya, di sini bisa dipanggil nih. Karena dia masih bersifat public ya, hello. Nah, nampil hello. Namun kalau misalkan akses modifiernya saya rubah protect ya. Protected ya. Seperti ini. Maka di sini tidak bisa dipanggil. Karena di sini protect ya. Cara memanggilnya bagaimana? Cara memanggilnya ketika pada kelas turunannya, saya punya metode public juga sama. Misalkan DP2 di sini ya. Kemudian dia akan memanggil dari metode yang ini. Metode dari induknya DP2 ya. DP1 ya. DP1. DP1 misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya panggil DP2. Nah, ini bisa nih. Nah, seperti ini bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah yang membedakan akses modifier ya. Kapan kita gunakan private, kapan kita gunakan public, kapan kita gunakan protected, tergantung dari studi kasus yang kita gunakan. Misalkan kalau misalkan password ya, misalkan password bisa kita gunakan protected misalkan ya. Atau misalkan private tuh misalkan nomor induk kependudukan atau NIK misalkan itu bersifat private misalkan tidak bisa diakses pada kelas yang lain pada hanya bisa di kelas yang bisa diakses pada kelas ini saja misalkan itu gunakan private. Tapi kalau misalkan protect ya dia hanya bisa diakses pada kelas turunannya. Nah kalau public bisa diakses dimanapun dan kapanpun ke kelas manapun bisa gitu ya. Nah itu bedanya di situ. Nah silakan dicoba dipelajari tentang akses modifier.